Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil intervensi kami berjudul Farco Project Tanam 1 Tumbuh 1000 yang beranggotakan Aisyah Amanda, Tiar Nabila Zulfa, Davi Syarif Tanjung, Evira Permata Putri, dan Hasbi Ashidik Harahap. Next slide. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kami. Baik, pada fenomena fokusan intervensi, fenomena yang kami ambil yaitu penumpukan sampah organik tanpa pengolahan berkelanjutan yang telah menjadi kondisi yang perlu diperbaiki. Padahal salah satu jenis sampah organik yang berbentuk tumbuhan atau sayur itu memiliki potensi untuk diolah dan ditumbuhkan kembali dalam berbagai konsep berkebun, seperti urban farming, hidroponik, dan lain sebagainya. Karena makanan yang kita konsumsi sehari-hari bergantung pada tumbuhan yang menjadi sumber kehidupan nabati dan bahkan turut dikonsumsi secara langsung sebagai sayuran oleh manusia. Demi keberlangsungan manusia serta makhluk hidup lainnya, pengadaan makanan dan alam perlu diseimbangkan penggunaannya melalui usaha-usaha pengadaannya. Nah, perkembangan metode tanam di masa modern ini nyatanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang menjadi nilai jual untuk masyarakat. Salah satunya yaitu urban farming yang akan kami lakukan dan merupakan bagian dari usaha untuk menumbuhkan kepribadian yang berkelanjutan. Boleh di next. Ruang lingkup intervensi kami yaitu dilakukan pada 2 kelas 5 SDN Pondok Cina 2 yang ada 52 siswa pada rentang usia 11 sampai 12 tahun. Siswa dan siswi pada kelompok usia pendidikan dasar ini dinilai memiliki karakteristik untuk senang bermain, senang bergerak, menyukai pekerjaan berkelompok, dan menyukai peragaan langsung. Karakteristik tersebut dapat digunakan dalam menilai efektivitas metode penanaman tanaman yang berasal dari limbah makanan terhadap keinginan siswa atau siswi untuk peduli terhadap lingkungannya. Boleh di next. Untuk identifikasi kebutuhan kami, yaitu kontribusi kami dalam melakukan intervensi ini yaitu edukasi dan sosialisasi, sebagai bekal dasar pada anak-anak usia dini berupa praktik menanam tanaman yang baik dan mengolah sampah limbah dapur yang ada di sekitar menjadi barang yang bernilai guna dengan presentasi materi yang disesuaikan dengan usianya sehingga mudah dicerna dengan gambar-gambar yang menarik pada presentasi materinya agar memanjakan visual mereka sambil diskusi lepas sehingga tetap tepat pada sasaran. Lalu dilanjutkan dengan praktik penanaman kembali limbah makanan di halaman untuk menjadi bekal mereka dengan media tanah, menanam akar atau sisa potongan daun bawang yang kita gunakan. Sebelum dan sesudah itu, kami juga mengadakan pretest dan post-test yang menjadi pengukuran dalam penelitian kami. Boleh di next. Tujuan dari intervensi ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan awareness atau kesadaran anak-anak mengenai dampak dari sampah organik terhadap lingkungannya. Lalu untuk menjadi pengetahuan baru yang dapat memberikan siswa pengetahuan baru terkait cara mendaur ulang limbah makanan dan menanam tanaman yang baik. Lalu yang ketiga yaitu sustainability atau kebiasaan yang keberlanjutan yang menjadi pemantik bagi para siswa untuk terbiasa melakukan kegiatan menanam yang dapat diterapkan di lingkungan di sekitarnya. Lalu ada juga keinginan dan kebahagiaan, di mana kami berharap untuk meningkatkan keinginan anak-anak untuk melakukan kegiatan peduli lingkungan dan emosional yang dirasakan terhadap alam. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Saudara Tinas. Selanjutnya kita lanjut kepada bab 2, yaitu landasan teori. Boleh di next slide. Jadi kita mengutip dari Daryanto dalam Terhati pada tahun 2015, peduli lingkungan itu merupakan salah satu karakter yang harus dikembangkan di sekolah. Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Peduli lingkungan ini merupakan karakter yang harus dimiliki peserta didik. Karakter peduli lingkungan dapat mencerminkan kepedulian serta kepekaan peserta didik kepada lingkungannya. Jadi nilai peduli lingkungan ini merupakan suatu sikap, yaitu yang ditunjukkan dengan tingkat kualitas kesadaran manusia terhadap lingkungannya.
Boleh di next slide. Kemudian teori yang digunakan itu didasarkan pada berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku peduli lingkungan, sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi faktor-faktor ini meliputi 4 faktor, yaitu faktor sikap, norma subjektif, faktor perilaku, dan faktor situasional. Yang pertama, faktor sikap itu merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku peduli lingkungan yang mengacu pada evaluasi positif atau negatif individu terhadap perilaku tertentu. Kemudian yang kedua, faktor norma subjektif ini lebih mengacu kepada persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan perilaku tertentu. Jadi dalam konteks perilaku peduli lingkungan, norma subjektif mengacu pada keyakinan seseorang tentang apakah orang-orang penting dalam hidupnya berpikir mereka harus terlibat dalam perilaku seperti konservasi energi, pengolahan limbah, pemanfaatan energi alternatif, dan sebagainya. Yang ketiga, terdapat faktor perilaku, yaitu mengacu pada keyakinan seseorang tentang kemampuan mereka untuk melakukan perilaku tertentu. Jadi dalam konteks perilaku peduli lingkungan, faktor perilaku yang dirasakan antara lain keyakinan seseorang akan kemampuannya dalam menghemat energi, mengolah sampah, memanfaatkan energi alternatif, dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Kemudian yang terakhir itu ada faktor situasional, yaitu mengacu pada keadaan eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam konteks perilaku perawatan lingkungan. Faktor situasional ini meliputi faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, lingkungan fisik, dan norma-norma sosial. Next slide, please. Oke, selanjutnya itu terdapat konseptual variabel. Jadi membahas variabel IV dan DV-nya. Di variabel yang akan diintervensi atau diubah, yaitu DV-nya, mengacu pada respon dan perilaku keberlanjutan para siswa terhadap limbah sisa makanan atau sampah yang mempengaruhi lingkungan dan akan mempengaruhi kegiatan manusia sehari-hari. Jadi diharapkan para siswa akhirnya merespon ini dengan baik dan mempunyai kesadaran bahwa lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga dan menjadi kebiasaan atau sustainable untuk melakukan hal ini di rumah atau lingkungannya masing-masing. Kemudian ada variabel yang akan dikondisikan sebagai manipulasi atau treatment, yaitu IV-nya untuk mengubah DV. Dengan melakukan sosialisasi kepada para siswa SD mengenai daur ulang sampah sisa bahan makan yang dilakukan kepada beberapa siswa di SD tersebut. Jadi kelompok kami melakukan treatment kepada satu kelas dengan cara membawakan materi di dalam kelas dan mempraktekannya di luar ruangan. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pengukuran yang dilakukan dalam intervensi ini. Yang pertama, sampel dalam penelitian ini merupakan 51 siswa kelas 5 SDN Pondok Cina. Kita di dalam intervensi ini kita juga melakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner, di mana kuesioner ini sendiri terdiri dari 6 pertanyaan yang dimana itu diadaptasi dari New Environmental Paradigm atau bisa dikenal juga sebagai Ecological Worldview Scale. Dan juga kita juga menambahkan Oxford Happiness Inventory, di mana semua kuesioner dan item dalam pengukuran ini menggunakan 4-point scale, di mana New Environmental Paradigm sendiri digunakan untuk mengukur kepedulian terhadap lingkungan dan Oxford Happiness Inventory terhadap tingkat kebahagiaan yang dialami siswa ketika sedang mengikuti kegiatan. Untuk prosedur kegiatannya sendiri, kita ada 2 prosedur, di mana ada tahap persiapan dan ada tahap pelaksanaan. Tahap persiapan kita lebih banyak mengurusi hal-hal administrasi, seperti mengurus surat pengantar ke SDN 2 Pondok Cina. Kita juga membuat rundown hari H dari awal, kita melakukan penyusunan alat ukur, pembuatan materi tentang kepedulian terhadap lingkungan, dan persiapan olahraga yang berasal dari bahan-bahan sisa makanan dan juga bahan sampah plastik. Kemudian di hari pelaksanaan kita lebih banyak melakukan pembukaan, persiapan, kemudian kita berikan pretest terhadap anak-anak di kelas 5 SDN 2 Pondok Cina. Kemudian kita memberikan materi, kita lakukan praktik cinta lingkungan dengan menanam
tumbuhan yang berasal dari sisa makanan, kemudian kita melakukan proses di akhir. Untuk analisis datanya sendiri, kita akan melihat nanti apakah ada perubahan rata-rata, kecenderungan, dan juga GAP. Untuk analisis SMART sendiri, kita melihat bahwa kita sudah secara spesifik melakukan intervensi di mana kita punya tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan kepedulian terhadap siswa, di mana kepedulian lingkungan terhadap siswa maksud saya, di mana kita coba untuk membuat metode dan juga cara intervensi yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk intervensi ini sendiri akan diukur dengan kuesioner yang tadi sudah disebutkan pada slide sebelumnya, dan kita juga melihat bahwa apapun yang kita rencanakan di sini dapat kita capai, dapat kita lihat melalui bagaimana kita melakukan proses satu persatu. Kita juga melihat bahwa ini sangat relevan dengan mata kuliah yang sedang dilakukan sekarang, yaitu psikologi lingkungan, dan juga sangat relevan dengan kebutuhan dari sekolahnya sendiri. Kemudian kita akan melakukan ini di bulan Juli dalam waktu 2 jam, di mana kita akan langsung terjun ke SDN 2 Pondok Cina. Untuk analisis SWOT-nya sendiri, kita merasa bahwa kita punya kekuatan dari intervensi ini, bahwa kegiatan yang kita lakukan sangat interaktif, pengambilan data yang kita lakukan juga cukup efisien, alat dan bahan yang kita lakukan di sana juga cukup terjangkau, dan kita melihat bahwa ini berpotensi untuk aplikatif dilakukan oleh anak-anak. Kemudian kita melihat bahwa ada beberapa kekurangan yang mungkin datang dari kita sendiri. Kita merasa bahwa alat yang kita gunakan adalah sampah plastik, dan sebenarnya ini cukup sulit karena bukan merupakan media tanam yang alami, dan mungkin ada kemungkinan akan sulit untuk kita menanam di sana. Kemudian target partisipan kita yang masih anak-anak juga menjadi salah satu weakness dari ini, karena mungkin akan ada beberapa kendala nantinya di sana. Kemudian juga kita melihat bahwa ada personil terbatas, di mana kita hanya bersama 5 orang, sementara kita akan menghandle lebih dari 50 anak seperti itu. Nah, untuk opportunity sendiri, kita melihat bahwa lokasi dari si tempat intervensi sendiri cukup dekat dengan kampus, sekitar 2-3 kilometer maksudnya. Kemudian instansi tempat kita bekerja, tempat kita akan melakukan intervensi juga cukup mendukung kegiatan, dan kita juga sudah mendapatkan dukungan dari kampus melalui surat pengantar tadi. Dan tempat intervensi kita cukup luas dan cukup banyak ruang yang bisa kita manfaatkan dan kita sesuaikan dengan kegiatan kita ketika intervensi. Kemudian untuk tracing yang mungkin terjadi adalah anak-anak yang mungkin mudah sekali terdistraksi karena mereka masih dalam masa pertumbuhan dan masih belum bisa terlalu fokus terhadap hal-hal serius. Kemudian ada kemungkinan terjadinya kendala teknis pada hari H, adanya ketidakcocokan metode yang kita gunakan itu media tanam terhadap anak-anak, karena mungkin ada beberapa anak yang mungkin punya permasalahan dengan tanah atau mungkin akan menimbulkan alergi. Dan kita melihat bahwa kuesioner yang kita gunakan sebenarnya kan untuk anak SMA, dan ada beberapa yang memang digunakan untuk mengukur orang dewasa, tapi kita coba sesuaikan, dan ini akan memungkinkan adanya kesulitan untuk anak-anak memahami kuesioner yang kita buat. Baik, berikutnya saya Aisyah Amanda akan membahas tentang hasil-hasil riset yang tim Farco telah dapatkan secara kuantitatif dan beberapa testimoni kualitatif ketika sedang melaksanakan kegiatan di lapangan. Next. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kepala sekolah dan beserta guru SD Negeri Pondok Cina 2 yang menjadi stakeholder utama kami dalam memberikan perizinan kegiatan bersama para murid kelas 5 yang semuanya luar biasa dan antusias mengikuti kegiatan bernuansa lingkungan ini. Dan mungkin ini adalah lampiran link yang kami gunakan sebagai proposal eksternal yang akhirnya setelah perizinan yang cukup panjang, didapatkan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni bulan Juni tahun 2023 seperti itu. Next. Nah, sebelum membahas tentang kegiatannya, kami ingin membahas bahwa kertas yang kami gunakan sebagai media kuesioner adalah sebuah lembar A4 yang kami bagi menjadi 4 tabel dan merupakan kertas bekas yang sudah tidak lagi digunakan. Keputusan ini dimaksudkan agar kegiatan intervensi yang membawa narasi tentang kepedulian lingkungan sebisa mungkin tidak menyisakan residu sehingga memberikan contoh yang bagus bagi para partisipan maupun penyelenggara ke depannya.
Maka pada akhir kegiatan, sebanyak 94 tabel jawaban yang mengandung 47 pretest dan 47 post-test hanya membutuhkan sebanyak 24 lembar kertas bekas. Berikutnya. Sebelum rangkaian intervensi dimulai, ke-47 anak telah mengisi kertas kuesioner berisikan 6 buah pertanyaan, yang 2 butir diantaranya dirancang berdasarkan jurnal New Ecological Paradigm, dan 4 lainnya berdasarkan jurnal Oxford Happiness Inventory. Tapi kemudian ada penyesuaian bahwa ini hanya tiga jurnal sebelumnya dan 3 yang setelahnya. Dari referensi jurnal tadi, pertanyaan disederhanakan ke dalam bahasa yang mudah untuk dipahami. Menggunakan alat tulisnya masing-masing, anak-anak diberikan waktu 5 menit untuk menceklis skala jawaban dari 1 sampai dengan 4, yang itu terdiri dari pilihan sangat tidak setuju, setuju, atau sangat setuju, sesuai yang mereka rasakan terhadap pertanyaan yang kami berikan. Sebanyak 2 pertanyaan kemudian memiliki poin yang perlu diputar nilai skalanya dalam proses pengolahan data. Misalkan, jika anak-anak menceklis 1, kami akan memaknakannya sebagai nilai 4. Ini untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Kemudian di penghujung acara, para responden akan kembali diminta untuk mengisi kuesioner post-test dengan 6 pertanyaan yang sama dengan pretest. Penggunaan pertanyaan yang sama dimaksudkan agar perbedaan persepsi yang dirasakan pada awal dan akhir acara dapat terukur melalui gap point yang dihasilkan. Data yang kemudian terkumpul akan kami rekap dalam bentuk Google Spreadsheet untuk diolah lebih lanjut ke dalam bentuk statistik dan dianalisis. Next. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan kami, di mana 5 orang mahasiswa memiliki peran aktif yang mengisi setiap tahapan acara. Kami juga berinteraksi langsung dengan para siswa kelas 5 yang berjumlah 47 orang. Next. Berikut adalah alur intervensi ketika hari H. Kami melaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, pukul 9.30 sampai dengan 11.30 pagi. Partisipannya sesuai rencana kelas 5 dan berjumlah 47 orang. Mungkin secara jumlah ada pengurangan dari yang sebelumnya kami rencanakan seperti itu. Dan ini ada tahapan-tahapan seperti pretest, kemudian sosialisasi materi, diskusi, demonstrasi, dan akhirnya tutup. Dan kami juga memastikan setiap anak merasa terapresiasi dengan kegiatannya, maka kami berikan beberapa apresiasi seperti snack seperti itu. Next. Nah, ini adalah hasil data yang telah kami recap dalam bentuk spreadsheet. Pertanyaan 1-2 adalah pertanyaan yang perlu dikonversikan dan kami menggunakan metode rumus if, sehingga menghasilkan rumusan seperti yang ada di layar, di mana X itu adalah lokasi sel data yang ingin kami konversikan. Tabel kemudian dirancang untuk menghitung total rata-rata atau average, poin perorangan maupun per pertanyaan di ujung kanan dan kiri tabel. Next. Pertama, akan dibahas dulu tentang hasil dari kuesioner pretest yang berwarna biru, di mana ini akan menyatakan dari skala 1-4, persepsi anak-anak kelas 5 SD terhadap keberlangsungan lingkungan mencapai rata-rata keseluruhan 3,45 poin. Dari perspektif per individu, poin terendah mencapai 3 dari 4 dari 5 orang anak, dan poin tertingginya sebesar 4 poin dari 3 orang. Sementara dari perspektif pertanyaan, poin tertinggi sebesar 3,74 didapatkan dari pertanyaan, aku merasa senang ketika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan alam. Dan nilai terendah sebesar 3,11 dari pertanyaan, aku tahu cara untuk melestarikan lingkungan. Next. Dan berikutnya adalah hasil data dari kuesioner post-test yang berwarna kuning, menunjukkan peningkatan rata-rata keseluruhan persepsi anak-anak kelas 5 SD terhadap keberlangsungan lingkungan, yang nilainya menjadi 3,56. Dari perspektif per individu, poin terendah yaitu 3 poin dari 1 orang, dan tertinggi sebesar 4 poin dari 11 orang. Sementara dari perspektif pertanyaan, tertinggi meningkat menjadi sebesar 3,87 didapatkan dari pertanyaan yang sama, yaitu aku merasa senang ketika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan alam, dan poin terendah juga meningkat menjadi 3,19 dari pertanyaan yang sama, yaitu aku tahu caranya untuk melestarikan lingkungan, seperti itu. Next. Nah, dari kedua diagram yang ada di layar ini, dampak yang ingin diukur secara kuantitatif dalam intervensi lingkungan Farco terbukti melalui hasil data yang terkumpul, spesifik sebesar dampak yang diberikan terlihat dari jarak nilai akhir yang dikurangin dengan nilai tes awal. Jarak ini disebut juga dengan gap. Gap nilai komunal di diagram kanan bertambah sebanyak 0,11 poin, yang artinya acara ini berhasil menambahkan nilai tambah pada persepsi anak dalam kepedulian lingkungan. Berdasarkan setiap pertanyaan, terjadi peningkatan nilai untuk keenamnya. Peningkatan gap terbesar ada di pertanyaan manusia bisa menjaga lingkungan dengan baik sebesar 0,23 poin. Untuk pertanyaan ketiga yang menjadi nilai tertinggi, yaitu pertanyaannya,
Aku merasa senang ketika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan alam, meningkat sebanyak 0,19. Pertanyaan kedua yang memiliki poin terendah, yaitu aku tahu cara untuk melestarikan lingkungan, turut meningkat sebanyak 0,13, sementara pertanyaan 4, 5, dan 6 meningkat dari range 0,6 sampai dengan 0,11, yang artinya semua pertanyaan mengalami peningkatan. Next. Nah, sebagai statistik data terakhir, persepsi anak yang secara individu paling kecil berubah dari yang awalnya 3 poin dari 5 orang menjadi 3 poin hanya untuk 1 orang. Sehingga artinya anak-anak yang merasa dampak perubahannya itu kecil semakin sedikit. Jadi sementara orang-orang yang nilai individunya tertinggi yang tadinya 4 poin dari hanya 3 orang meningkat menjadi 4 poin untuk 11 orang. Data ini menunjukkan ada dampak baik yang signifikan dari rangkaian acara yang telah diikuti. Terlebih lagi, jika data ini ditarik dengan labelisasi responden yang sama di pretest dan post-test, maka akan berpotensi memperlihatkan peningkatan dari setiap individunya. Besar atau kecil gap ini dipengaruhi oleh merata atau tidaknya penyampaian informasi selama acara dan minat secara individual yang bersifat subjektif. Pada grafik hasil rata-rata per individu, nilai gap antara pretest dan post-test tidak ditunjukkan dikarenakan pengambilan data yang kertasnya tidak dinamai. Hal ini menyebabkan setiap hasil kuesioner tidak dapat disandingkan secara valid antara pretest dan post-test. Jika gap dari data yang kertas acak ini diperlihatkan, dikhawatirkan akan memunculkan spekulasi yang salah dan kegiatan ini malah berkesan mengurangi persepsi baik terhadap lingkungan. Next. Pada penjelasan hasil pretest dan post-test telah dijelaskan bahwa terdapat perubahan sikap yang dilihat melalui nilai siswa yang mengisi kuesioner tentang kepedulian lingkungan. Pertanyaan 1 sampai dengan 3 merupakan adaptasi dari New Environmental Paradigm dan 3 dari yang jurnal sebelumnya dan 3 setelahnya itu yang dari Oxford dan Happiness Inventory. Sehingga secara kami mendefinisikan keberhasilan intervensi ini dari 3 aspek utama, yaitu pertama terhadap perubahan sikap, kemudian ada peningkatan nilai kepedulian terhadap lingkungan, yang artinya pemberian materi praktik penanaman yang dilakukan SD 2 Pochin dapat membuat siswa lebih peduli dan paham terhadap lingkungan. Dan poin yang terakhir adalah kebahagiaan meningkat dengan nilai sebesar 0,07, yang artinya intervensi dengan melakukan praktik menanam tumbuhan ternyata dapat membuat siswa lebih bahagia. Next. Untuk testimoninya sendiri dalam proses intervensi yang dilakukan beberapa waktu lalu, sempat kami bertanya kepada siswa-siswa apakah hal ini merupakan pertanyaan yang hampir sama dengan kuesioner yang diberikan. Beberapa siswa memang merasa bahwa bercocok tanam merupakan hobi yang membuat mereka bahagia. Namun ada juga beberapa siswa yang bahkan tidak mengerti cara menanam tumbuhan dan tidak familiar dengan aktivitas tersebut. Namun setelah diberikan intervensi, pelaku intervensi bertanya kepada siswa tentang apakah mereka bahagia setelah melakukan kegiatan tersebut. Beberapa siswa merasa bahagia setelah melakukan kegiatan, apalagi mereka baru saja menyelesaikan ujian kenaikan kelas. Beberapa siswa pun ditanyakan apakah mereka merasa lebih paham tentang kepedulian lingkungan dan mereka merasa mendapatkan cara baru untuk peduli terhadap lingkungan, walaupun melalui cara kecil seperti memanfaatkan bahan dapur yang tidak lagi terpakai. Next. Oke, kita masuk ke bab 5, boleh di next. Ya, terdapat beberapa implikasi dari hasil intervensi. Yang pertama dari terhadap tinjauan pustaka, ada keselarasan antara teori dan hasil bahwa peningkatan pemahaman kepedulian terhadap lingkungan meningkat setelah dilakukannya intervensi. Yang kedua adalah terhadap partisipan, terdapatnya peningkatan rasa kebahagiaan partisipan setelah melaksanakan kegiatan menanaman. Rasa kebahagiaan tersebut juga berkorelasi pada peningkatan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Dan terhadap lingkungan itu sendiri, lingkungan akan terawat melalui peningkatan kesadaran anak untuk memiliki karakter yang peduli terhadap lingkungan pada masa ini dan yang akan datang karena peningkatan pengetahuan tersebut. Boleh dilanjut? Adapun keterbatasan yang kami miliki, yang pertama dari sumber daya manusianya, sementara kami hanya berlima, berpengaruh pada memastikan pemahaman kepedulian yang merata terhadap siswa dan siswi. Yang kedua adalah anggaran dalam mengakomodasi pengalaman siswa dan siswi menanam tumbuhan sisa makanan, karena hanya dibagi per kelompok itu ada 4 orang, jadi ada kemungkinan orang-orang yang tidak merasakan experience yang sama, dan juga adanya subjektivitas responden itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat konsentrasi responden dalam menjawab dan menilai kepedulian terhadap lingkungan. Boleh lanjut? Adapun kesimpulannya, berdasarkan hasil riset kuantitatif melalui kuesioner berupa pretest dan juga post-test, diperoleh hasil bahwa terdapat kenaikan tingkat perasaan anak-anak terhadap kepedulian terhadap lingkungan setelah dilakukannya intervensi Project Farmcop. Selain itu, terdapat keinginan para siswa untuk melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan di lingkungannya masing-masing.
Begitulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.